Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ayanallahu wa a'yakum, rahimani rahimakumullah. Sahabat muslim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Yang mana pada kesempatan bulan ini, tahun ini kita masih dipertemukan lagi di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali yang harus kita syukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, penutup para Nabi, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada keluarganya, para tabi'in dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Misbah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, maghfirah, sehingga kedatangannya disambut dengan kegembiraan. Pasalnya pada bulan yang terselip di antara Sya'ban dan Syawal ini menjadi momen diturunkannya kitab suci Al-Quran, dan juga adanya malam Lailatul Qadar, pelaksanaan zakatul fitri, dan tentunya saja kewajiban menunaikan ibadah puasa. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, kemeriahan Ramadan antara satu tempat dan tempat lain memiliki cara dan pendekatan berbeda-beda dalam mengekspresikan hal ihwal ibadah puasa yang dijalankannya. Namun semua umat Islam sepakat bahwa Ramadan merupakan bulan pengekangan terhadap seluruh atribut hasrat duniawi. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 187, pada bulan Ramadan setiap individu yang mukallaf wajib membatasi fungsi perut, mulut, dan kelamin. Sahabat muslim dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekati bulan Ramadan mulai terdapat kekhawatiran, atau sudah memasuki bulan Ramadan ini mulai terdapat kekhawatiran dan pertanyaan di kalangan masyarakat kita seputar bolehkah penggunaan vaksin ketika berpuasa. Pelaksanaan vaksinasi demi terwujudnya kekebalan komunitas merupakan salah satu ikhtiar dalam menyudahi neraka pandemi COVID-19 ini. Para ulama kontemporer telah sepakat bahwa vaksinasi hukumnya halal ditinjau dari aspek istihalah, dan daruriyah. Namun bagaimana jika pelaksanaan vaksinasi saat berpuasa? Apakah membatalkan atau tidak? Sebelum menjawab itu, tentunya yang perlu kita sampaikan terkait vaksinasi ini adalah yang sudah pernah disampaikan melalui pimpinan pusat Muhammadiyah yang telah menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2021 terkait vaksinasi ini. Terkait vaksinasi ini sangat diperlukan untuk menyudahi, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Karena apa? Yang pertama tentunya, menjaga kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk ikhtiar.
vaksinasi merupakan bagian dari menjaga kesehatan untuk mencegah dan mengurangi risiko penularan COVID-19 yang dilakukan baik secara individual maupun komunal agar terwujud kekebalan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, keadaan darurat yang terjadi hingga hari ini menuntut adanya upaya lebih untuk menghilangkan kedaruratan tersebut dengan cara menyegerakan dan memaksimalkan cakupan vaksinasi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih ad-daruru yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian yang ketiga, selain sebagai upaya pencegahan penurunan risiko penularan dan menghilangkan kedaruratan, vaksinasi juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi. Dengan demikian, pentingnya vaksinasi dapat dilihat dari prinsip kemuliaan manusia, al-karamah al-insaniyah. Yang keempat, bahwa dari Majelis Ulama Indonesia dan juga dari para ulama-ulama kita membolehkan digunakannya vaksinasi sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. BPOM sendiri pada tanggal 11 Januari 2021 telah secara resmi menerbitkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization pertama untuk vaksin COVID-19 Sinovac ini. Kemudian upaya vaksinasi harus tetap diikuti dengan menjalankan protokol kesehatan secara maksimal yang meliputi 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan 3T, testing, tracking, treatment. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ghazali dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa batasan batal tidaknya puasa seseorang adalah apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa batalnya puasa apabila ada benda yang masuk ke dalam rongga perut melalui organ tubuh yang berlubang terbuka seperti mulut, hidung, dubur, dan telinga. Kedua pendapat ulama ini merupakan abstraksi yang diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Dari penjelasan kedua ulama di atas cukup untuk menjelaskan bahwa seseorang dianggap batal puasanya apabila meminum obat-obatan melalui lubang alamiah. Akan tetapi terkait dengan penggunaan alat suntik untuk memasukkan suatu zat atau benda ke dalam tubuh melalui pori-pori di bawah kulit atau pembuluh darah, rasanya tidak ada penjelasan yang gamblang di dalam Al-Quran, hadis Nabi, maupun kitab-kitab klasik lainnya. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suntik sesungguhnya metode di zaman modern untuk memasukkan cairan yang merupakan obat suatu penyakit kepada tubuh yang tentu tidak menghilangkan rasa lapar dan haus. Nampaknya mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa injeksi atau menyuntik obat tidak membatalkan puasa. Selain karena tidak menghilangkan lapar maupun haus, juga prosesnya tidak melalui rongga alamiah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang menyuntikkan nutrisi sebagai pengganti makanan atau minuman ke dalam tubuh atau yang dikenal istilah infus. Cairan infus terdiri dari sejumlah zat yang membuat tubuh tetap segar meski tidak makan dan minum. Sebagian ulama lebih bersikap hati-hati ihtiyat sehingga berpendapat bahwa infus itu membatalkan puasa. Karena sama-sama memasukkan makanan atau minuman dengan tujuan agar tubuh tetap bugar sekalipun tidak melalui lubang alamiah.
Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pandangan lain menyebutkan bahwa praktek infus tidak membatalkan puasa. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membasahi kepalanya dengan tujuan menghilangkan rasa panas dan dahaga dalam tubuhnya. Hadis ini kemudian dikiaskan dengan infus yang sama-sama memiliki al-ilah al-ghayah, tujuan akhir yaitu penyegaran. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa injeksi cairan obat yang memiliki efek penyembuhan dari suatu penyakit tidak membatalkan puasa. Sementara injeksi cairan nutrisi yang membuat tubuh tetap bugar merupakan aspek yang masih diperselisihkan para ulama kita. Karenanya injeksi obat tidak membatalkan puasa. Injeksi nutrisi punya potensi membatalkan puasa. Ini masih diperdebatkan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu suntik vaksin apakah membatalkan puasa? Dalam penjelasan ini kami sampaikan pendapat para ulama-ulama di Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di antaranya adalah pendapat dari Profesor Samsul Anwar menerangkan bahwa suntikan vaksin melalui otot bukanlah kegiatan memasukkan zat makanan ke dalam tubuh, sehingga vaksinasi tidak dikategorikan sebagai injeksi nutrisi. Karenanya, Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah berpendapat bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Alasannya, 1. Tidak melalui organ alamiah. 2. Tidak menghilangkan rasa lapar dan haus. Pandangan ini sejalan dengan semangat putusan tarjih yang berdasar Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan Al-Ma'idah ayat 32. Umat Islam diperintahkan agar mempertahankan hidup semaksimal mungkin. Dalam hadis yang diriwayatkan darimi juga disebutkan bahwa kesehatan merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan hal ini diperkuat dengan keterangan Rasulullah agar seorang muslim tidak menjerumuskan diri pada kemudaratan, bahkan mendatangkan mudarat bagi orang lain. La dharra wa la dirar. Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, vaksinasi di bulan Ramadan merupakan langkah yang bisa diambil. Tentu kita berharap jangan sampai puasa menjadi alasan untuk tidak melakukan vaksinasi. Dengan adanya penjelasan ini, semoga menjadi pencerahan kepada kita semuanya bahwa sudah terang bagi kita bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa. Maka seyogyanya umat Islam tidak perlu ragu dan khawatir lagi terkait vaksinasi di saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, demikian sedikit penjelasan terkait bolehkah suntik vaksin di saat kita menjalankan puasa Ramadan ini, apakah membatalkan. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita senantiasa selalu berikhtiar, selalu berusaha dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah, segera dimusnahkan dari muka bumi ini, sehingga kita dapat hidup, dapat beribadah dengan tenang dan tentram tanpa rasa was-was dan khawatir. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.